Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini di modul 8 kita akan praktek, yaitu mengukur dengan cetak, lalu men-settingnya di CorelDRAW, dan yang terakhir adalah mencetak undangan. Oke, langsung saja untuk mengukur. Simak video berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu praktek untuk mengukur undangan yang akan kita cetak. Nah, di sini saya punya album koleksi belangko undangan terlaris. Nah, di sini saya mendapatkannya dari sebuah toko kertas di daerah saya. Nah, di sana mereka menjual ini album. Dan saya belilah, ini bisa saya gunakan untuk sebagai koleksi. Oke, ini kita buka ya, di dalamnya ada apa saja. Yang pertama ini adalah undangan yang tebal. Nah, di sini ketika kalian memilih undangan yang mau dicetak, usahakan kalau masih pemula, nah kalian tidak memilih yang tebal seperti ini. Kalau tebal seperti ini butuh trik ya. Jadi print dalam bentuk kertas yang lebih tipis. Nah, lalu nanti di dalamnya ini ada karton. Di sini ada kartonnya. Ini, tapi kalau kalian kreatif, berani ngambil tantangan, kalian bisa memilih yang undangannya tebal seperti ini. Ini harganya bisa 3 kali lipat. Jadi kalau yang umumnya itu harga 2.000 sampai 3.000, ini bisa sampai 10.000, 6.000 sampai 10.000 per undangan. Jadi lumayan, misalkan dapat 10 undangan saja sudah dapat 100.000, apalagi kalau 100 sudah 1 juta untuk harga sebuah undangan. Ini contoh-contoh yang undangan lainnya, yang inilah yang saya maksud. Nah, ini hampir sama ya, ini tapi lebih tipis dari yang tadi. Ini cuma lebih tipis ya. Dalamnya sih sederhana, cuma seperti ini. Tetapi yang di sini nanti ini harus melemnya biar berbentuk seperti ini. Kalau kalian punya waktu, kalian bisa mengembangkan yang seperti ini. Oke, selanjutnya ya, ini hampir sama. Ini contoh-contoh undangan, ada banyak sekali di sini dan berbagai macam bentuk. Nah, di sini yang tertulis di sini ini adalah jenisnya 88140. Oke, saya carikan contoh yang berlubang ya, yang saya maksud kemarin. Jangan beli yang berlubang seperti itu. Ada ya di sini. Ya, sepertinya ada di sini. Ada yang berlubang di sini, semua tidak berlubang. Ada banyak sekali. Tinggal kita ya stok ini belangkonya. Nah, maka kita bisa banyak menuai order. Semuanya tidak berlubang. Oke, misalkan saya mau ngambil contoh ini ya, yang paling mudah dulu. Ambil contoh misalkan ini ya, saya mau ngambil contoh ini. Nanti yang akan kita buat undangannya ini seperti ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Kita akan mengukur yang seperti ini.
Oke, langsung saja, misalkan ini kita pilih ya, kita pilih. Nah, kita siapkan sebuah kertas ya, kertas di mana ini fungsinya untuk mengukur panjang dan lebar. Sebelum kita desain di CorelDRAW harus kita ukur dulu. Pertama-tama yang kita ukur adalah bagian ini ya, bagian panjang dan lebar. Nah, ini ada penggaris, jadi siapkan penggaris juga seperti ini 27 ya. Kita buat sebuah sketsa seperti ini ya. Ini mirip ini, jadi ada lakukan sini, di sini. Oke, di sini ini 27 cm. Oke, sekarang kita ukur lebarnya 19. Ini 19. Oke, selanjutnya ini antar ruas harus kita ukur juga 12 3. Oke, jadi ketemu di sini 12, di sini 12, di sini 3. Setelah itu, ini kan sudah diketahui lebar sini, ini sudah diketahui setiap bagian-bagiannya. Lalu kita perhitungkan ini, karena di sini ada ini ya, ada ornamennya. Nah, kita harus menghitung jarak bersih ini, lalu menghitung ini juga yang bagian ini. Caranya gimana? Kita ambil saja dari bagian atas, jarak ini ke sini ya, mulai ini dulu, ini ke sini, lalu ini ke sini, ini kalau ini dari bawah ini ke sini. Oke, kita mulai dari atas dulu. Undangan ini berapa senti ya? 1 senti, berarti di sini kita tulis undangan 1 senti. Oke, selanjutnya ini kita ukur antara titik atas sama namanya. Kita cek namanya berapa, jaraknya ya 6,5. Jadi di sini nama 6,5. Oke, selanjutnya yang pada bagian bawah ini kita cek 1 cm. Nah, jadi seperti ini ya gambarannya lah. Jadi nanti kalau ini sudah mudah ya, ini berada di setengah. Nah, jadi nanti kita harus mempertimbangkan luas ini, luasnya, lalu jarak dari atas ke bawah sini, lalu namanya di sini, dan yang satunya lagi di sini. Oke, ini bagian luar. Selanjutnya kita desain bagian dalam. Oke, sekarang bagian dalam ini kita balik. Nah, ini kita gambar sketsanya. Jadi memang seperti ini ya, setiap kali membuat undangan yang belum ada desainnya harus memulai dari awal. Oke, saya rasa sama ya. 12, 12, 3, ini 19. 12, 12, 3, ini 19, lalu panjangnya 27. Oke, ini 27. Ya, lalu untuk yang ini sini nih menyesuaikan. Misalkan kalau kalian benar ingin mencontoh ini, kita ukur saja dari atas 3, dari bawah paling bawah 3, lalu dari sini sama ya, ini 3, dari sini juga 3. Ini sudah jadi ya. Jadi gambaran yang akan kita desain adalah ini. Mungkin dari kalian yang pernah pengalaman menjahit, nah sama seperti ini. Jadi membuat sketsanya, lalu
tinggal di desain. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba mendesainnya di CorelDRAW. Oke, selanjutnya setelah kita mengukur belangko undangan ya, ini ya belangkonya, yang akan kita lakukan yaitu adalah men-settingnya di CorelDRAW. Oke, seperti ini belangko yang kita ukur tadi, lalu ini gambarannya ya, gambaran dari hasil pengukuran. Oke, pertama-tama kita buat dulu dokumen baru ya. Ini ukurannya 19 cm kali 27. Kita setting dulu yang bagian luar ya, bagian luar. Oke, kita buat dokumen di CorelDRAW, new document. Lalu pilih ukurannya. Ini lebarnya 19, lalu panjangnya 27. 19 cm ya, berarti 190 mili kali 27, 270. Seperti ini, 270. Lalu primary colornya kita pakai yang CMYK ya. Oke, seperti ini. Kita coba oke. Oke, seperti ini ya. Ini masih berdiri karena ini berbentuk ini. Seperti ini kita ubah dulu di sini. Kita ubah jadi landscape. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya kita buat persegi dulu untuk ukuran ini ya, ukurannya. Kita buat persegi. Lalu ubah ukurannya sama ya, jadi 270 sama 190. Enter. Oke, ini kita tekan tombol P pada keyboard biar berada di tengah-tengah seperti ini ya. Kalau sudah, kita buat garis bantu seperti ini. Kita klik dari sini di rulernya, misalkan kalau belum muncul kita munculkan di ini kan belum ada view rulers. Oke, seperti ini. Kalau sudah muncul, kita buat garis bantu dengan cara klik, ditahan, lalu geser ke sini. Oke, buat garis bantu di sini juga. Klik, tahan, geser ke sini. Sekarang yang bagian atas, klik, tahan, seperti ini. Oke. Ini. Oke, seperti ini ya. Ini sudah garis bantu yang pertama. Selanjutnya, ini ya, perbatasan ini 12, 12, 3. Kita harus membuatnya. Misalkan ini saya beri warna kuning ya, biar mudah. Tetapi nanti kalau sudah mau cetak ini dirubah jadi putih. Ini saya copy ya, saya paste. Nah, lalu ini lebarnya kita rubah menjadi 12 cm, 120. Oke, beri warna hijau biar kelihatan. Oke, kita seleksi lalu pilih ini Legend Left ya, seperti ini. Ini kan 12 cm. Selanjutnya yang bagian sini 3 cm. Oke, kalau sudah ya, ini biarkan seperti ini. Kita buat garis bantu lagi seperti ini. Oke, ini kita copy, kita paste, kita rubah warnanya, bikin merah, rubah menjadi 30. Enter. Lalu kita seleksi dengan yang kuning. Ini kita seleksi lalu pilih Legend Right. Oke, kalau sudah kita buat garis bantu seperti ini. Oke, seperti ini. Ini saya beri warna biar jelas ya kelihatan gambarnya.
Oke, kalau sudah, ini di tengah-tengah. Oke, ini kita buat jarak ini ya. Ini 1 cm, lalu di sini 6. Tuh gambarnya seperti ini ya. Oh, mungkin ini dulu yang bawah. Yang bawah jaraknya 1 cm. Di sini kita buat persegi dulu seperti ini. Ini pengukurnya saja, pengukur. Lalu ini 1 cm tingginya ya, 10. Oke, kita seleksi dengan yang kuning, pilih legend bottom. Oke, jadi ini jaraknya 1 cm. Kalau ini sudah ada, kita buat nih sebuah persegi ya, yang nanti isinya untuk ini ya, persegi ini. Oke, sudutnya kita tumpulkan, kita tambahkannya ini mungkin 4 ya. Lupa, ini harus kita kunci dulu, lalu isi angka 3 atau 4, 3. Oke, seperti ini. Kita pertebal sedikit. Oke, seperti ini ya. Ini penggarisnya diberi warna merah. Oke, selanjutnya kita coba ngukur yang sini. Di sini ini ya, dari sini undangan, tulisan undangan. Oke, ini untuk teks-teksnya tinggal ngopi saja ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti kita tinggal copy paste biar mudah, tapi ya dirubah dulu untuk namanya dan lain-lain. Ini jaraknya adalah ini 1 cm. Oke, berarti sama ya. Ini kita seleksi dengan yang kuning, lalu pilih legend top seperti ini. Nah, baru ini taruh di sini. Oke, lalu selanjutnya 6,5 kita rubah, ini 6,5 65, enter. Kita seleksi ke penggaris merah dengan kuning, lalu pilih legend top seperti ini, lalu diberi nama ini ya, diberi nama ini biar nanti ketika kita print itu tepat berada di area sini. Ini seperti ini. Oke, ini untuk tanggalnya taruh di sini ya. Ini untuk jenis fontnya yang sering saya pakai, ini adalah script MT Bold. Nah, ini font yang sering dipakai. Adapun kalau kalian ingin mencari tambahan font yang lain, bisa langsung download melalui internet. Oke, kalau sudah, ini ya, saya copy, saya paste di sini. Oke, ya, saya beri garis bantu biar mudah. Ini juga atasnya garis bantu. Ini saya hapus, saya ganti ini. Oke, jadi untuk membuat undangan itu sepertinya mudah, cuma tinggal mengukur lalu mengganti data. Oke, kalau sudah, selanjutnya yang bagian sini itu biasanya kalau tidak dikasih peta, itu biasanya diberi ayat-ayat atau kata-kata. Saya copy,
saya taruh di sini ya. Ini biar berada tepat di tengah, kita seleksi dengan ini segitiga hijau, lalu kita align center, kayak seperti ini. Ini jika tidak berguna kita delete. Ini ya, ini sudah jadi ya, sudah jadi seperti ini, tinggal mencetak. Tapi kita buat desain yang bagian dalam dulu. Ini kita save ya. Oke, lalu kita masukkan di seperti ini. Kalau sudah, kita buat ini ya, ini kita bisa merubahnya atau mendelete-nya. Kalau settingannya sudah selesai ya, sudah selesai, ini garis-garis bantu dalam artian persegi bantu ini kita bisa mendelete-nya. Kita delete. Nah, yang kuning ini jangan di delete karena nanti penting. Kita rubah warnanya menjadi putih dan kita hilangkan garis tepinya seperti ini. Oke, itu ya, saya dulu, kita buat dokumen baru dulu sama. Oke, nah ini kita copy, paste di sini. Oke, yang ini tadi kita delete lalu dirubah menjadi warna putih dan dihilangkan garis tepinya. Oke, di save. Oke, ini nanti tinggal cetak, tapi sebelum itu kita selesaikan dulu yang bagian dalamnya. Oke, yang bagian dalam ini ya, kita hapus karena ini enggak, ini ya, yang bagian dalam kan seperti ini ya, simbol seperti ini. Untuk ukurannya sama ya, ukurannya sama, lebar dan lain-lain sama. Jadi tinggal ini kita seleksi, lalu kita putar, klik satu kali, kita putar 180 derajat. Seperti ini. Lalu untuk bagian dalamnya, kata-katanya berbeda ya, lebih panjang. Oke, ini terbalik ya, kita rotasi dulu. Oke, ini kita copy, paste di sini. Oke, ini untuk ukuran dan lain-lain. Kita sesuaikan dulu. Ini tadi kegeser ya. Oke, ini biar tidak geser kita kunci dulu. Nah, lalu ini kita ungroup dulu, ungroup. Ini kita geser, kita sesuaikan. Untuk dalam tulisan ini ya, untuk tulisannya kalian bebas sesuai dengan kebutuhan ya. Format-formatnya itu rata-rata sama. Ini teriring doa, nama pengantin, lalu biasanya di sini akad nikah, lalu yang di sini nanti resepsi. Tidak beda jauh ya, semuanya hampir sama. Yang membedakan cuma datanya. Oke, kita sesuaikan. Misalkan kalau salamnya ini terlalu panjang, kita bisa menyingkatnya. Atau kita juga bisa memperkecilnya.
Ini kalau misalnya terlalu besar, kita kecilkan hurufnya. Ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, ini kita beri garis bantu sama seperti yang sebelumnya. Seperti ini, oke. Kalau sudah, ini kita delete ya. Merah, hijau kita delete, kita unlock dulu. Kita delete. Lalu ini kita rubah menjadi warna putih dan kita hilangkan garis tepinya. Kalau sudah ya, ini sudah selesai, ini juga sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu untuk printnya ya, kita cetak. Nah, di sini saya menggunakan Epson ya. Caranya gimana? Ini file, lalu pilih print ya, print. Oke, lalu di sini pilih printer yang mau dipakai. Di sini saya pakai Epson L310. Ini menurut referensi yang saya cari bagus untuk buat cetak-cetak. Lalu untuk settingannya di sini. Jadi tidak langsung kita print, kita setting dulu. Reference. Dan lalu pilih document size. Use definite. Nah, ini kita rubah sesuai dengan ukuran kertasnya ini. Lebarnya ini ya, lebarnya 270, lalu tingginya 190. Untuk unitnya itu pakai milimeter seperti ini. Sudah oke. Ini ya portrait atau landscape. Nah, kita pilih yang portrait, lalu pilih oke. Nah, lalu ini tadi kan masih belum kita simpan ya. Misalkan ini diberi nama dulu, blanko 1, ukurannya kita sesuaikan. Oke, kita klik save ya, blanko 2 ya ini. Kita oke. Nah, ini kalau sudah, kita tinggal print dulu, di print, lalu kita lihat hasilnya apakah sesuai atau enggak sesuai dengan ini ya. Ini mungkin awal-awalnya akan terjadi sering salah. Ini mungkin ke atas, kurang ke bawah. Ini kurang ke kanan, ke kiri lah. Ini kurang ke kanan, ke kiri, atau ke atas bawah. Ini masa-masa penyesuaian. Jadi 10 error tadi kita gunakan di awal seperti ini. Misalkan kalau perlu ke kanan, ya ini kita geser ke kanan. Perlu ke kiri, kita geser, menyesuaikan ya. Lalu misalkan kalau terbalik ya, kita juga harus membaliknya. Ya, misalkan 180. Nah, mungkin terbalik karena bagian depan sama bagian dalam itu perlu dibalik salah satunya. Entah yang ini atau yang ini, menyesuaikan dengan dengan belangko undangannya. Misalkan ini ya, ini kan tidak terbalik. Nah, yang satu ini pasti terbalik. Kalian harus ya memutarnya itu yang persegi harus ikut ya. Ini kan ada perseginya, tapi saya beri warna putih. Karena kalau enggak gitu nanti cetakannya nanti itu meleset. Jadi harus ini ikut tetapi warnanya putih ya. Oke.
ketika kalian memutar ya, ini harus ikut ini perseginya. Ini ya, saya putar. Nah, seperti ini. Nah, nanti salah satu ini kan ada dua, depan atau belakang, ini pasti harus diputar. Ini menyesuaikan juga yang mana tergantung belangkonya. Misalkan kalau ini sudah fix, ini juga sudah fix. Nah, bagaimana untuk melakukan print continue? Kan ya susah, misalkan print lalu mulai dari awal lagi. Maksudnya harus setting seperti itu. Nah, gimana? Ini misalkan ini sudah fix, tinggal cetak. Ini juga sudah fix, tinggal cetak. Kita tinggal cetak massal. Nah, tipsnya ya, tips untuk mencetak, pastikan jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak. Maksudnya 5 kali print, 10 kali print itu harus berhenti. Kalau enggak gitu nanti akan mempercepat rusaknya cartridge sama headnya printer. Nah, kalau sudah rusak otomatis kita jadi susah dan harus keluar biaya untuk memperbaiki atau menservis printer tersebut. Nah, ini saran saya biasanya 5 atau 10 stop, istirahat 1 atau 2 menit lalu lanjut lagi. Kalau kita buat continue langsung 10, 20, 30 nanti yang rusak biasanya cartridge. Oke, lanjut. Ini saya putihkan lagi. Lalu kita print ya, file. Lalu pilih print. Ini tadi sudah kita setting. Nah, lalu ya, ini misalkan kalau lebih dari 1 page, pilih turn page. Nah, lalu kita langsung rubah mungkin 5 sesuai ini ya, biar tidak cepat rusak printernya. 5. Nah, setelah itu klik print preview. Ini kan sudah mau print massal ya. Print preview. Nah, di sini akan kelihatan. Nah, kalau di sini kita tinggal klik ini print atau tekan tombol Ctrl ya, nanti langsung ngeprint. Nah, ini kalau sudah seperti ini mudah, kita tidak perlu bolak-balik open file print, itu tidak perlu. Kita tinggal print, selesai, kita print lagi, tinggal klik ini, klik ikon ini print atau tinggal tekan Ctrl P. Oke, kalau misalkan ini sudah selesai ya, ini tinggal print dan print. Kalau sudah selesai atau ingin melakukan pembenahan, tinggal klik yang ini ya untuk keluar. Nah, untuk keluar di sini. Kalau sudah, misalkan sudah selesai ya, tinggal kita save dan kita revisi, atau kita kalau sudah fix kita sudahi printnya. Oke, mungkin itu untuk praktek membuat dan mencetak undangan. Silahkan dipraktekkan bagi kalian yang ingin berwirausaha atau berbisnis undangan. Nah, ini mungkin saat ini masih belum, masih pause, tapi nanti setelah kembali normal, kemungkinan akan banyak hajat atau request peluang untuk bisnis undangan. Ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.